dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan gelaran karya vokasi SMK Islam Terpadu Tanwirul Qulub atas nama Allah SWT resmi kita buka. Yang kami hormati Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025, kembali saya memberikan informasi. Pondok Pesantren Tanwirul Qulub, Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, hari ini ada gerakan vokasi SMK IT Tanwirul Qulub dan galang dana bantuan kemanusiaan for Sumatera tahun 2025 di Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semuanya, hadir dalam giat ini yakni pengasuh Pondok Pesantren Romo Kiai Muhammad Ali Mansur beserta dengan Ibu Nyai, lalu seluruh majelis guru dan maksud saya seluruh ustadz ustazah yang ada di Pondok Pesantren Tanwirul Qulub, lalu seluruh wali murid, wali santri yang ada di Pondok Pesantren Tanwirul Qulub. Hadir juga dari Bapak Kabid dari Dinas Perindak Koperasi dan UMKM Kabupaten Tebo, juga hadir pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Semuanya hadir untuk mengikuti gelar vokasi SMK IT TEKI dan galang dana bantuan kemanusiaan untuk Sumatera tahun 2025. Informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semuanya, untuk giat ini sendiri langsung dibuka oleh Bapak Kabid yang hadir pada siang hari ini mewakili Kepala Dinas Bapak Hambali, dan langsung membuka secara resmi. Dan setelah itu dilanjutkan dengan acara meninjau setan, kemudian sambutan-sambutan, lalu juga atraksi dari anak-anak santri yang ada di sini. Semuanya hadir untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam.
kepada beliau Bapak Rudi Hardianto SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. UMKM Kabupaten Tebo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Kabid Industri Bapak Hambali, yang kami hormati Romo Yai Abah Mansur selaku Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Qulub, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bapak Tujiono SE, yang kami hormati Bapak Anggota DPRD Tebo Bapak Sunoto, yang kami hormati Bapak Camat Rimbo Ulu, Bapak Joko Kisworo SP, yang kami hormati Bapak Kapolsek Rimbo Ulu, Bapak AKP Abdul Jalil Sidabutar SEMH, yang kami hormati dan Ramil Rimbo Bujang, Bapak Kapten CKM M. Anas, yang kami hormati jurnalis Global Warta TV Bapak Zamani, yang kami hormati PLT Kepala Desa Sumbersari Bapak Sutikno, yang kami hormati influencer Bapak Musafa, yang kami hormati Bapak pimpinan CVJ Sablon, yang kami hormati pimpinan TMF Konveksi Bapak Agus Muradi, yang kami hormati pimpinan UMKM Maulana Bapak Yusuf Malik, yang kami hormati pimpinan Bina Bangsa Konveksi Ibu Olivia Abriana, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Tebo yang hadir pada pagi hari ini. Perusahaan SMK Tanwirul Qulub 2025 dalam kondisi yang sehat walafiat lahir dan batin. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi penutup umat, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuknya semoga kita mendapatkan syafaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang pada tamu undangan yang dapat hadir pada pagi hari ini. Semoga berkenan Bapak Ibu untuk dapat diguyur hujan, mungkin beberapa berkurang berkenan bagi Bapak Ibu, maka kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu semuanya, unjuk karya ini adalah rangkaian kegiatan dari lokakarya, dari kegiatan proyek kreatif dan kewirausahaan SMK 2025. Kegiatan ini diawali dengan lokakarya yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 13 November, 14 November, dan 17 November. Lokakarya diisi oleh beberapa narasumber, yaitu Bapak Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Pengawas Binaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kemudian dari Kepala Program Studi Ekonomi IAI Tebo, dan juga dari dunia usaha dan dunia industri. Jadi dalam lokakarya tersebut itu diajarkan siswa-siswa kami baik dalam sisi akademisi maupun dalam sisi praktisi. Teori dapat, prakteknya juga dapat. Unjuk karya ini adalah
pameran produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang ada di SMK Tanwirul dengan jurusannya adalah multimedia pada waktu itu. Kalau sekarang namanya DKV, Desain Komunikasi Visual. Kemudian di tahun 2022 kami mengakomodir minat bakat anak karena SMK ini wajib punya keterampilan. Bedanya SMA dengan SMK adalah di skillnya. SMK harus punya keterampilan. Nah, kebetulan di SMK Tanwirul Qulub itu jurusannya adalah multimedia, DKV. Kemudian kita juga berbasis pondok pesantren. Maka mungkin di antara siswa-siswa kami ada yang memilih. Kita mencoba untuk mencoba berdikari. Anak-anak kita coba untuk berdikari. Silakan kamu usaha, atur sendiri usahanya, kelola keuangannya dan sebagainya. Pak Musafa, ada J Sablon. Namun setidaknya taraf belajar ini bisa untuk menjadi pijakan ke atas lagi, menjadi wirausahawan. Begitu yang kami harapkan Pak Kadis Perindak. Nanti berkenan sekiranya nanti buka acara. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansur kami haturkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saya hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm Kabupaten Tebu yang hari ini diwakili Bapak Kabid. Selamat datang Pak di sekolah dan pesantren kami. Bapak pengawas SMK yang saya hormati, Bapak Tujono SE, saya hormati PJ Kepala Desa Sumbersari, Bapak Tekno, saya hormati juga Mas Agus, ini owner dari TMF Mitra SMK Tanwirul Qulub, juga Bapak Musyafa yang tidak ketinggalan juga, yang selalu mudik kalau ada acara selalu meliput lewat ke media untuk menviralkan, men-share kegiatan, Bapak Zamani dari Warta Global TV Tebu, Bapak Kepala Sekolah SMP, SMK, MTANKUM yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru saya hormati, Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, anak-anak sekalian, santri-santri Pondok Pesantren dan grup yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat silaturahmi dalam sebuah kegiatan yang agak berbeda. Biasanya pertemuan wali santri ini ada tambahannya. Jadi ada acara unjuk karya, rentan dari program lokakarya yang diberikan ke SMK kita. Alhamdulillah dapat silaturahmi walaupun cuaca hujan, mudah-mudahan hadir panggilan semuanya, tamu undangan dan wali santri memberkahi Tanwirul Qulub. Begitu juga panjenengan nanti sepulang dari pondok pesantren, mudah-mudahan barokah untuk keluarga panjenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit saja saya sampaikan, Bapak pengawas dan juga Bapak Kabid dari Perindak, inilah SMK Tanwirul Qulub yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub. Pesantren kita tahun ini di usia ke-8 tahun, SMK ke-4 tahun. Alhamdulillah kami dari yayasan mensupport penuh
lembaga-lembaga pendidikan yang ada di naungan kami, baik dari tingkatan MI, SMP, dan SMK, yang pada hari ini alhamdulillah dengan kebersamaan yang kita bangun antara yayasan dengan kepala sekolah dan juga dewan guru dan juga wali santri dan pemerintah dan masyarakat sekitar, SMK kita sampai hari ini tercatat sebagai SMK yang masuk kategori baik. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan. Dikatakan baik Pak Kabid karena SMK kita sudah terakreditasi A. Puncaknya akreditasi itu A, pilihan sekolah, berarti baik. Nah, ini tantangan. Penilaian yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan harus dijawab. Maka hari ini kami jawab bahwa SMK kita ini jurusannya DKV disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Tetapi ada keunikannya. Apa keunikannya? Di SMK yang mestinya jurusannya adalah tentang komputer, tentang dunia teknologi, tapi kita gabungkan dengan membaca peluang-peluang pasar, peluang-peluang usaha ke depan, maka kita wujudkan harapan anak-anak. Ada peminatan las, ada peminatan tata busana, ada peminatan untuk percetakannya, ada peminatan tata rias juga Pak. Ini ke depan mau kita kembangkan mungkin di bagian peternakannya juga. Artinya apa? Kita siapkan skill anak-anak kita sebanyak-banyaknya. Karena target kami tamatan SMK Target menjadi orang yang punya jiwa perintis bukan pewaris. Perintis artinya dia mau bekerja keras, dia cerdas bahwa baca peluangnya, terus punya kemampuan, lalu eksekusi nanti setelah pulang. Itu harapan kami. Maka sebagai pimpinan yayasan saya berharap betul kepada panjenengan Bapak Kabid dan juga Pak dari Dinas Pendidikan, Pak, supportlah SMK kami. Karena SMK kami statusnya memang swasta yang berdiri di atas kemandirian. Tetapi kami sadar betul bahwa lembaga ini tidak akan berjalan ke depan menjadi lebih baik tanpa support dan dukungan dari pemerintah. Jadi mohon selagi nanti arahan panjenengan bagaimana sekolah yang di ujung Rimbo Ulu ini bisa berkembang. Paling tidak harapan kami sama dengan SMK yang di perkotaan sana, di kota Tebo Pak. Itu harapan kami. Jadi selagi terima kasih atas hadisnya panjenengan. Mohon maaf juga atas segala kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Industri yang sekaligus pembuka acara Vokal Events tahun 2025 gelaran karya vokasi SMKS Tanwirul Qulub. Kepada beliau Bapak Hambali kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Qulub, yakni Romo Muhammad Ali Mansur. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Tanwirul Qulub. Seterusnya unsur Porkopincam yang sempat hadir atau yang mewakili. Seterusnya para wali santri maupun santriwati, para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta insyaallah nikmat iman. Seterusnya selawat beriring salam, banyak kita berselawat kepada beliau. Kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari
Kepala Dinas Disperindak Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, yang seyogianya beliau yang hadir di tengah-tengah kita bersama, namun karena sesuatu hal beliau tidak sempat hadir dan mewakili itu semua kepada saya. Semoga saja kehadiran saya dan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi hikmah dari kegiatan kita hari ini. Izinkan Pak Romo, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, berdiri di tahun 2021, sekarang 2025, akreditasinya A, sangat luar biasa. Apresiasi untuk beliau. Seterusnya apa yang kegiatan yang dibuat hari ini merupakan tantangan besar dan hal yang memang harus kita lakukan di zaman globalisasi saat ini. Lahiran SMK, alumni SMK harus mampu bersaing dan berkompetisi di dunia usaha. Sejalan dengan visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tebo cerdas, sehat, berdaya saing 2030. Sejalan dengan itu, kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Tebo mengapresiasi apa yang dilakukan ini sejalan dengan dinas kami membangkitkan industri-industri kreatif, industri-industri kecil yang akan membawa kita ke wirausahawan, dilatih untuk mandiri, dilatih untuk berkarya, untuk menjawab tantangan dunia global ke depan. Namun pesan saya, jika memang sudah memiliki usaha, usahanya harus resmi, didaftarkan, buat izin berusahanya, dan setelah jalan patenkan untuk melindungi produk dan karya kita, jangan sampai nanti diciplak orang, ditiru orang. Jika memang hak kekayaan intelektual kita sudah ada, itu sudah mempunyai kekuatan hukum pertama. Yang kedua, bagai akses kita membuka atau mengembangkan permodalan di dunia perbankan itu akan gampang dilakukan. Seterusnya, mungkin saya tidak banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan, Romo. Yang pasti kami pemerintah daerah Kabupaten Tebo mengapresiasi kegiatan ini. Moga apa yang kita lakukan ini dapat memperoleh manfaat untuk generasi-generasi muda ke depan tentunya, dan mengasuh pendidik dinilai Allah SWT menjadi nilai ibadah buat kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan gelaran karya vokasi SMK Islam Terpadu Tanwirul Qulub atas nama Allah SWT resmi kita buka. Demikian. Bapak dari sana enggak, Pak? Dari belakangnya, Pak. Maju dong. Pas. Nah, pas. Itu Masin. 1, 2, 3. Di warung Mbak Santri ambil peluang usahanya ini, dan anak juga. Oke, monggo. Ini dibuka Mas, Pak.
bahan-bahan ditanam sendiri. Kan kami ini kan setiap tahun kan ada pameran di nasional di Jakarta. Produk-produk ini kan bisa kami bawa. Mulai kerajinan sampai makanan. Bahkan sebagian sudah ada yang kami titipkan di minimarket. Ya kalau di UMKM rumahan kan wajar Pak. Tapi kalau dari sekolah buat produk kan ini Bisa, ini kan sudah makanya bisa sampaikan tadi. ya berizinnya. Termasuk air minum ini Pak. Air minum ini kita buat sendiri Pak, rebus. Minum santri. Ini buat sendiri, rebus sendiri. Nggak rebusan asli. Anak-anak kurang tekun, akhirnya tanaman serinya habis. Ini kemarin coba buat kembali. Enggak diolah bentuk pupuk atau gimana Pak? Enggak, ini Tinggal semua aja gitu Pak. Ini produksi sendiri atau bagaimana? Iya, ini produksi sendiri, Oh. Pak. Ini ada celemek, biar Iya. nanti kalau dipakai itu kalau masak biar nggak kotor. Iya. Dilapin di sini aja gitu. Oh iya. Juga ada sablonnya, Pak, ini. SMK Tanwirul Qulub. Iya, Tata Busana. Tata Busana. Harganya juga nggak mahal-mahal, Pak. Siap. Cuman 30.000. Hanya 30.000. Ini, Pak, ada taplak meja juga ada logonya. Biar nanti tuh logonya ini ditaruh di bagian depan gitu, Pak. Iya iya. Ini juga, Pak. Untuk anak gadis. Ini kan kita ada bikin sarung bantal dan ada sisa kainnya. Iya. Kita itu hasilkan untuk uang. Iya. Bisa jadi uang kita buat kreatif kayak gini. Siap siap. Kita juga bisa bikin sarung, Pak. Jadi bisa rekomendasi mau sarungnya besar, Iya. kecil gitu yang untuk anak. Batiknya dari mana? Ini batiknya beli di unit di Jal Textile. Oh gitu. Kita juga bisa bikin bendera, Pak, ini. Bendera merah putih. Iya. Pak, bikin sendiri, Pak. Ada ini juga, Pak, ini. Oh ini baju-baju. Kita juga bisa ini, Pak. Iya iya iya. Ya, bahannya juga Iya. bisa dipakai, Pak. Iya. Dan rompinya juga bisa Iya. dibuka, bongkar pasang. Jurusan apa nih Mbak? Tata Busana. Tata Busana ya? Oh iyalah. Oke, mudah-mudahan maju dan sukses. Oh ini Mbaknya ya? Wah, ini calon-calon pengusaha sukses. Oh, mriko nggih. Teknik pembuatan pola dasar dan pengembangan teknik menjahit pemeliharaan bahan teknik. Halo. Hai, waduh. Ini apa yang bisa? Oh, ini apa nih? Oh, pres. Oh, untuk nyablon. Iya, 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 siap. Ini jurusan apa? Percetakan. Hah? Percetakan. Oh, percetakan. Wah, iya keren-keren, mantap. Ini ada muk juga. Ini muk gelas. Oh, mau gelas. Bisa juga pesan buku Yasin Yasin. dan gantungan kunci. Gantungan kunci. Melalui tata busana, seorang dapat Undangan. karya busana seperti alma mater, Oh, jadi misalnya ada orang pesan undangan bisa? Iya, seperti ini. Iya, iya. Wih, keren, keren, keren. Wah, bisa mendekat ya. Keren, keren, mantap. Kaosnya, Pak. Kaos? Oh, ini ya? Reflektif, Pak. Nanti dia kalau di kegelapan bisa bercahaya, Pak. Kalau di tempat. Di tempat gelap bisa Oh, iya, iya, bercahaya iya, dia, iya. Pak. Percetakan modern dikelola oleh sekolah bersama Siap, siap, mantap. jurusan terkait. Percetakan Oh, ini ya. untuk memenuhi kebutuhan cetak. Oke, Mbak ya. Tetap semangat ya. Nah, siap. Makasih. Dengan memanfaatkan teknologi desain dalam Oh, ini las kita ya? Oh, yang kemarin yang siang-siang itu. Nah, ya. Oh, ini sudah jadi. Ini untuk apa namanya nih? Oh, ngelangsir. Pak Kades masuk udah Pak Kades? Keren ya? Keren, keren, siap, siap.
Kemarin kan ada bikin kursi, meja. Oh iya. Oh ini ya kemarin ya. Oh siap bisa jadi. Sukses ya Mas ya. Tetap semangat, sukses ya. Oke siap. Kewirausahaan Iya. dan perbaikan dan pemeliharaan. Kami juga menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan untuk peralatan dan struktur logam. Untuk unggulan kami, Iya. yang pertama ini kualitas Iya. terbaik. Kami menggunakan peralatan dan bahan berkualitas tinggi Iya. untuk memastikan hasil yang maksimal. yang perlu kita dukung. Iya. Untuk harga, Mudah-mudahan kami kegiatan patok ini harga yang dari sangat pemerintahan kompetitif. Kabupaten Tebo Kami ataupun dari menawarkan harga pemerintah yang yang kompetitif dan mendukung sesuai dengan dengan budget adanya Anda. program ini. Terima kasih. Pelayanan cepat dan profesional. Boleh tanya tidak anak? Boleh. Boleh dibaca. Ya ini ya. Wah, ya ampun juga ya. Atau kalau harus pesanan artinya mintanya ke berapa gitu. Kalau hitung-hitungnya kayak sekarang yang mampu satu teralis ukuran 70 kali 1,5 itu berapa? Untuk teralis yang ini ya teralis ini. 300. Kalau 70 kali 1,5 itu kan kebanyakan sekarang. 70 kan ada yang lebih kecil lagi ya. Dan kali 40 ya rata-rata masih iya. Tapi karena apa? Ripaten tahan-tahan yang penting terus tahan ripaten lah. Kalau nggak tahan merah semua. Pak Ijo ya? Ayo coba. Ya. Salamullah, salamullah,
satunya berapa? Berapa? 10.000. Oh ya, nanti biar Pak Kabir dia yang beli ya. Oke. Borong Pak Kades. Yang kemudian disusul dari unit peminatan percetakan. Dan kemudian disusul kembali dari unit peminatan Tata Rias.
بشربك وعايا وامشي إلى كل العملة من قلبي شربك معايا وامشي إلى من قلبي شربك وعايا وامشي إلى كل العملة من قلبي شربك معايا ولا بتسلم لا بتسلم Di atas panggung ini akan kami hadirkan warisan leluhur Nusantara yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Inilah pencak silat pagar Nusa Rayon Pondok Pesantren Tanwirul Qulub. Setiap langkah yang terayun bukan sekedar gerak raga, melainkan cerminan keteguhan iman dan kedisiplinan jiwa seorang santri. Gerakan yang teratur mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dan kesabaran, antara keberanian dan ketawaduan. Jurus demi jurus ditenagakan, merupakan simbol kesikapan bahwa santri sebagai senantiasa siap menjaga diri, menjaga ilmu, serta menjaga nilai-nilai agama dan bangsa. Pagar Nusa hadir bukan untuk mencari permusuhan, melainkan untuk menjaga kehormatan, persaudaraan dan kedamaian. Kekompakan para silat menggambarkan kuatnya ukhuwah, persatuan yang terbangun dari latihan, adab dan kepatuhan pada guru. Melalui penampilan ini, pencak silat pagar Nusa Rayon Pondok Pesantren Tanwirul Qulub mengajak kita semua untuk mencintai budaya bangsa, menjaga warisan leluhur, serta meneguhkan peran santri sebagai Saya hormati Bapak Pengawas SMK, saya hormati tamu undangan dari Mitra SMK Tanwirul Qulub, ada dari TMF, dari penjahit Al-Musyafa, kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumursari, saya hormati Bapak Zamani dari Warta Global TV Tebu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Guru, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, serta sekalian yang berbahagia. Sebentar sebelum kita tutup acara unjuk karya anak-anak SMK Tanwirul Qulub yang tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana anak-anak kita tidak hanya diajarkan tentang teori, tetapi mereka betul-betul mempraktekkan apa yang sudah diajarkan.
Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang ingin sukses untuk urusan dunianya, sukses membangun ekonomi, sukses menggapai cita-citanya, maka syarat utama kata Rasul, orang tersebut harus punya ilmunya. Maka diajarkan di SMK bagaimana ilmu yang betul-betul dibutuhkan oleh putra-putri kita. Rasulullah pernah bersabda, bijaklah engkau sebagai orang tua, bekali anak dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan zaman mereka. Ingat, anak-anakmu akan hidup di suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Oke, hari ini Bapak Ibu wali santri masih bisa membuka lahan di lereng Bukit 30. Halo, walaupun toh kadang juga tidak aman, tidak nyaman, masih bisa menumbang hutan dengan parang, dengan kampak, dengan singsuk, masih kita bisa membuat lahan kebun sawit. Bayangkan 20 tahun ke depan, ketika anak-anak kita nanti yang hari ini di bangku SMK, mereka sudah berkeluarga, tidak ada lagi hutan yang tersisa. Mau tidak mau mereka harus berjibaku, berani bersaing. Bahwa zaman sekarang tidak mengandalkan tenaga, tapi skill yang mereka andalkan untuk bersaing membangun urusan dunia. Tetapi kita harus seimbang. Di samping kita bekali mereka dengan urusan dunia, karena kita ingin jadi orang yang nantinya selamat di akhirat, maka kata Rasulullah, bekali juga dengan ilmu agama. Maka pesantren adalah tempat pendidikan yang insya Allah menjawab satu harapan istimewa dari setiap insan yang Allah ciptakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada cita-cita tertinggi daripada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita berharap bahagia di dunia, selamat di akhirat. Maka anak-anak kita sudah pas, kita bekali dengan ilmu dunia dan ilmu agama. Bapak Ibu yang saya hormati, ancaman kita ke depan ketika hanya membekali ilmu dunia kepada anak-anak, ketika anak hanya dibekali bagaimana ilmu teknologi, bagaimana ilmu bisnis, bagaimana ilmu membangun sebuah usaha, bagaimana dibekali dengan ilmu politik, tapi ketika mereka tidak diberikan ilmu agama, saya teringat sebuah makalah ilmuwan Jerman, Mustafa Al-Ghulayan, pernah berkata, ilmu umum tanpa ilmu agama itu buta. Apa Bu? Ilmu umum tanpa ilmu agama itu buta. Perhatikan sekarang, banyak orang-orang pintar, tapi dari kepintarannya tidak menimbulkan manfaat, baik untuk pribadi, terlebih untuk kemaslahatan secara kafah kepada umat. Tapi kepintarannya hanya menjerumuskan dia pada kesombongan, menjerumuskan dia pada kesengsaraan karena kemunafikannya. Banyak orang pintar hari ini, tapi sepak terjangnya tidak membangun Indonesia, tapi justru menjadi ancaman Leres, bener? Bener apa mboten? Untuk menjadi seorang pencuri yang andal, tak perlu
perlu mengendap-endap di samping rumah, di samping kandang sapi, Pak. Sekarang sudah pinter anak. Karena kecerdasan teknologi tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, membobol ATM. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Kata. Bahkan yang terbaru ada orang membuat sejenis apa itu? Kiris kan. Kalau kita bayar tidak bawa uang cash. Makanya sekarang kan ada e-money, namanya uang elektronik, bisa di ATM atau dia di rekening kita. Kita mau beli nih. Nah, di situ ada kiris. Hati-hati Bu, sekarang ada model kiris yang bisa langsung menyerap isi rekening panjenengan semuanya. Ini tindakan kriminal model terbaru. Hati-hati. Tetapi kata Al-Mustafa Al-Ghulayain, kalau anak hanya dibekali ilmu agama, tidak dibekali ilmu umum, maka dia menjadi orang yang lumpuh. Orang yang faham agama tapi tidak faham ilmu umum, dia akan menjadi orang yang lumpuh. Maka pesantren kita memadukan bagaimana pesantren tetap eksis, ajaran pesantren, kebiasaan pesantren tetap berjalan, tetapi kita memadukan dengan ilmu-ilmu modern sehingga menjadikan anak-anak kita tidak tertinggal. Alhamdulillah. Kita lihat luar biasa, Pak Kabit sudah apresiasi. SMK usia 4 tahun bisa membuat produk, membuat karya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Mulai dari teknik lasnya, tata busananya, percetakan. Bapak Ibu pengen nopo mboten anaknya sukses untuk membangun urusan dunia? Pengen. Jargon kami di SMK, kita adalah perintis bukan pewaris. Kalau modelnya karakter pewaris, hanya doa, ya Allah bagaimana cepat orang tuanya meninggal. Ayo urun ngoten niku. Maka anak kita latih. Saya sering masuk ke SMK tidak untuk mengajar Pak Ji, tapi untuk motivasi anak-anak. Apa saya sampaikan? Nah, kalau kamu pagi masuk sekolah, masuk ruangan SMK, hanya satu fokusmu, duit, 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 duit. Saya ajarkan kepada mereka bagaimana ke depan untuk jadi orang sukses. Tidak harus punya titel sederet, tidak harus punya, misalnya harus kuliah jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, jurusan ngaji marketing. Tidak, cukup kamu tamat SMK tapi sudah jadi orang sukses. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang cerdas. Yang pertama, cerdas membaca peluang pasar, cerdas membaca peluang. Kita sampaikan pesantren adalah miniatur masyarakat, banyak sumber ekonomi yang bisa kita serap. Yang pertama Pak Kabit saya ajarkan, nah coba lihat santri putra ada 100 kepala, setiap bulan dia pangkas rambut. Bukalah pangkas rambut sendiri, 10.000 kali 100 sudah 1 juta, itu pasti. Betul Pak? Anak-anak santri putra putri ini tidak kurang dari 200-an lebih. Mereka punya uangnya. Siapa bosnya? Perusahaan Baygon ini membuat produk untuk membunuh satu serangga kecil namanya nyamuk. Coba perhatikan, kalau tidak cerdas tidak akan sampai pada titik kesuksesan. Dulu saya ingat zaman saya kecil, belum ada obat nyamuk Baygon bakar. Ibu saya mengambil kembang kluwih. Ngertos kembang kluwih? Kembang kluwih itu ya kembang kluwih itu gitu. Alat sing garing itu terus dibetok langsung dibawa pulang, kalau malam dibakar Pak. Ada lagi juga kerdus tempat telur itu, karpet telur dibakar. Mungkin Pak Kabit ngalamilah masa kecilnya dulu. Akhirnya ada orang tafakur tentang nyamuk. Dengan kecerdasannya dia membuat obat nyamuk bakar. Dibuatnya obat nyamuk bakar,
seiring kemajuan zaman harus diperbarui, membuat obat nyamuk OS namanya apa? Dengan kalau pergi apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk pembagian rapor dan penjemputan santri libur di 4 Januari sekaligus nanti yang berangkat ziarah wali songo langsung berangkat. Bapak Ibu, hari ini jenengan dimintai tolong sama anak-anak untuk pengedaran kalender. Ikhlas nopo. Hamdana hamid wa hamda syakirin wa fasidah. Ya Rabbana alhamdulillah wal karim wa ashhadu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'khudh lana biha jami'al hajat wa tudawwir lana sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tudawwir biha ahsan al-khawati al istiqamah tajib. Allahumma ij'al mahadana mahatan min kulli mahatan mubarakan ila qiyamah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nanti waktu asar. Biar berbeda. Pesannya anak-anak muda teruslah bergaya. Kesuksesan itu tidak datang sendiri, dari kerja keras dan peluang yang harus dimiliki. Terima kasih.